Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan selanjutnya materi fisika dasar program studi farmasi Akademi Farmasi YPF. Di pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai momentum dan impuls. Di sini lebih terkhusus kepada kasus tumbukan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa momentum itu merupakan satu besaran yang terdiri dari faktor massa dan kecepatan ya, m kali v, maaf. Nah, sedangkan impuls itu sendiri adalah perubahan momentum gitu ya. Nah, di kasus momentum dan impuls itu akan menghasilkan sebuah gaya karena kita sudah membahas mengenai persoalan dinamika, di mana masih membahas mengenai gerak ya, masih membahas mengenai gerak sebuah benda yang memiliki kecepatan. Coba saya review sedikit ya. Nah, jadi untuk momentum itu kan yaitu besarannya besaran vektor ya, karena dia dipengaruhi oleh faktor massa dan kecepatan v gitu. Jadi masih tinjauannya itu masih mengenai pergerakan sebuah benda. Nah, tapi di sini kita lebih spesifik lagi melihat benda tersebut ketika sudah bergerak. Misalkan saya punya sebuah bola ya, bergerak dengan kecepatan v, kemudian memiliki massa m, dia kan momentumnya juga searah dengan kecepatannya ya, arah momentumnya v. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah impuls ya. Nah, di mana impuls itu adalah perubahan momentum. Atau kita kenal lagi delta P, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, apa hubungannya momentum dengan persoalan dinamika? Kita kan sudah mengulas ya mengenai apa itu dinamika. Nah, dari kasus momentum ini kita lihat pasti ada gaya yang terjadi, itu akibat adanya hukum kedua Newton, di mana ketika bola ini bergerak itu kan berarti mengikuti kaidah hukum 2 Newton, sigma M sama dengan M kali A. Nah, di sini muncul gaya F M. Nah, A ini sendiri adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, dv dt. Kita sudah membahas ya mengenai konsep ini. Nah, berarti F itu sama dengan M kali delta V gitu ya, dt. Di mana M delta V ini adalah sebuah momentum gitu. Ya, atau delta P, perubahan momentum. Jadi F itu adalah dp dt. Nah, berarti kalau mencari impuls itu dp, berarti selain
kita gunakan persamaan ini ya, maaf pakai vektor ya. Selain menggunakan selisih dari momentum akhir dikurangi momentum awal, berarti kan persamaannya di ini ya, di M kali V. Nah, berarti kita punya juga bahwa impuls itu adalah F kali delta T. Nah, di sini F ini juga gaya ya, vektor ya. Nah, terlihat di sini delta P dan F itu dia sebanding. Jadi kalau misalnya perubahan momentumnya besar, berarti akan menghasilkan gaya yang sangat besar terhadap selang waktu delta T, seperti itu. Nah, di sini dalam momentum itu kasus yang ditinjau itu adalah kasus tumbukan ya. Jadi ada sebuah di sini kan ada kasus tumbukan atau tumbukan itu bertabrakan ya. Nah, tumbukan. Misalnya saya punya bola basket, di sini misalnya ada orang ya bermain bola basket, ini bolanya, dia kan akan dipantulkan ya ke bawah. Berarti dia telah melakukan kasus tumbukan, di mana tumbukannya itu dengan lantai, itu untuk satu benda. Nah, kalau misalnya ini satu benda ya, kalau misalnya dalam suatu sistem benda, artinya sistem benda itu bendanya itu terdiri lebih dari satu ya, misalnya 2 atau 3. Misalnya saya punya bola biliar, nah kemudian didorong oleh gaya F misalnya, nah kemudian dia menumpuk bola-bola lainnya massa M. Nah, ketika dia menumbuk, karena jenis bolanya itu sama, nah benda tersebut akan mengalami tumpukan dan akan menghasilkan kecepatan yang baru, seperti itu. Nah, kasus tumpukan ini dibahas atau diilustrasikan dalam tumpukan dua benda yang segaris gitu. Jadi dalam bisa dalam koordinat X misalnya ya, bisa ada dalam koordinat X, bisa dalam koordinat X atau koordinat Y gitu. Nah, tapi dua benda tersebut bertumbukan dalam satu garis. Nah, contohnya ini ya. Di sini ada bola yang bermassa 1, kita sebut M1. Kemudian memiliki kecepatan, arahnya itu ke kanan. Kita anggap V1. Nah, kemudian ada juga benda kedua, kita sebut M2, punya kecepatan juga V2. Nah, ketika telah mengalami tumbukan, artinya ini kan sebelum tumbukan ya. Ini sebelum tumbukan. Nah, kemudian pas saat bertumbukan berarti kan bola tersebut bergabung ya, bertemu, ini ke 1, ini ke 2. Ini saat tumbukan. Nah, ketika saat tumbukan kemudian bola 1 ini memiliki kecepatan yang baru, artinya terpental. Yang pertama terpental, yang bola kedua juga terpental. Nah, berarti bola pertama terpentalnya itu ke sebelah kiri, massanya tetap sama ya, M1, tapi dia punya kecepatan baru yaitu V1 aksen. Nah, aksen ini adalah tanda dia setelah bertumbukan. Nah, kemudian ada massa 2 atau bola kedua memiliki kecepatan baru. Kecepatan barunya itu adalah V2 aksen atau V aksen kedua. Ini berarti setelah tumbukan. Nah, bagaimana kasus tumbukan dua benda segaris? Jadi kasus tumbukannya itu akan dari kasus tumbukan ini akan selalu menghasilkan momentum yang kekal. Jadi dari kasus tumbukan itu akan menghasilkan momentum
yang kekal. Nah, maksudnya momentum kekal itu bagaimana? Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi ketika benda mengalami tumbukan, tidak ada gaya luar. Artinya gaya luar itu misalnya tambahan gaya yang terjadi dalam sistem tersebut. Nah, jadi momentumnya kekal berarti tidak berubah ya. Artinya F-nya itu sama dengan 0. Gitu. Momentumnya kekal. Nah, tetapi jika kita lihat dari kasus tumbukan untuk energi kinetiknya itu bagaimana? Nah, energi kinetiknya itu bagaimana? Itu berbeda ya dengan kasus momentum. Nah, energi kinetik itu persamaannya apa? Nah, kita coba review lagi. Energi kinetik itu adalah setengah M kali V kali kuadrat. Nah, kenapa di sini dalam kasus tumbukan itu energi kinetik itu terjadi? Karena di sini ada sebuah massa gitu ya, dan ada kecepatan. Jadi massa tersebut bergerak. Otomatis di sini ada energi kinetik ke-1. Berarti energi kinetik ke-1 adalah setengah M1 V1 kuadrat. Nah, terus ada energi kinetik kedua. Berarti energi kinetik kedua adalah setengah M2 V2 kuadrat gitu. Nah, kemudian di sini setelah mengalami tumbukan berarti ada energi kinetik 1 aksen. Nah, berarti ini setengah M1 V1 aksen kuadrat gitu. Nah, terus energi kinetik kedua aksen sama dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat, seperti itu. Jadi energi kinetik itu pasti terjadi dalam sebuah kasus tumbukan. Nah, dari terjadinya energi kinetik itu dalam kasus tumbukan itu akan menghasilkan panas ya. Nah, ketika benda dengan benda bertumbukan, bertemu, bersentuhan, itu akan menghasilkan panas. Jadi di sini nanti menghasilkan dari kasus tumbukan ini, dia akan menghasilkan panas. Nah, panasnya itu di mana? Panasnya itu ada di permukaan benda ya, berarti di sisi yang bersentuhan tersebut. Jadi kayak kita misalnya punya benda yang kecepatannya sangat tinggi sekali, bertabrakan, itu pasti akan menghasilkan panas ya. Nah, panasnya itu terjadi berasal dari tumbukan. Nah, sehingga dapat diasumsikan bahwa energi kinetik setelah tumbukan itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, kita lihat ya di persamaan ini. Di sini kan ada beberapa persamaan. Ini coba saya hapus dulu. Jadi maksudnya tumbukan dua benda segaris itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi benda bergerak dalam arah satu garis gitu loh. Nah, itu bendanya mau berapa buah itu terserah ya. Jadi konsepnya itu sama, cuma nanti kalau misalnya ada banyak bendanya ya tinggal di total saja. Ada benda pertama momentumnya berapa, benda kedua momentumnya berapa, benda ketiga momentumnya berapa, misalnya kalau ada 3. Kemudian setelah bertumbukan, benda pertama momentum setelah tumbukannya itu berapa, benda kedua juga berapa, benda ketiga juga berapa, seperti itu. Nah, di sini karena dari kasus tumbukan dua benda segaris itu kita langsung ke poin senternya ya. Jadi yaitu mengenai hukum kekekalan momentum dan hukum bukan hukum ya. Hukum kekekalan momentum itu adalah P sebelum tumbukan itu adalah sama dengan V aksen. Nah, berarti karena dua
benda di sini ya, benda 1 dan benda 2. Nah, kita fokus ke persamaan yang di kotak ini. Jadi hukum kekekalan momentum berarti M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, kita simpan dulu ya persamaan yang ini. Nah, kemudian hal lain yang terjadi dalam kasus tumbukan itu adalah adanya energi kinetik. Nah, energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan itu adalah seperti ini. Berarti ini maksudnya energi kinetik ya. Jadi simbolnya ya sama saja ya, tapi mungkin di sini di referensi yang saya ambil ini simbolnya K. Tapi saya coba samakan saja energi kinetik. Nah, berarti yang setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat itu adalah ini ya, energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi ini EK sebelum tumbukan. Jadi EK total benda ya. Nah, kemudian setelah mengalami tumbukan, di sini jadi punya EK aksen. Nah, EK aksen itu adalah setengah M1 V1 kuadrat, aksen ya, maaf, ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ini berarti energi kinetik aksen. Artinya kalau aksen itu adalah setelah mengalami tumbukan. Nah, jadi pada proses tumbukan apa saja, mau itu tumbukan apa, lenting, lenting sempurna, misalnya tidak lenting, atau tumbukan benda dengan lantai, itu pasti akan terpenuhi ini energi kinetik benda setelah tumbukan itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, tapi kecuali untuk kasus ledakan ya. Kalau untuk kasus ledakan mungkin dia persamaannya bisa berbeda. Nah, coba kita turunkan untuk bisa mendapatkan apa, persamaan koefisien restitusi ya. Jadi kan dari kasus apa namanya, tumbukan dua benda segaris itu kita punya dua persamaan. Tadi persamaan apa namanya, kekekalan momentum dan energi kinetik. Jadi kita coba turunkan dulu ya penurunannya. Nah, jadi bisa Anda pelajari. Karena tadi bendanya ada dua, jadi P-nya itu momentumnya adalah P1 plus P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, itu bagaimana persamaannya? Ini vektor ya ceritanya, karena memang momentum itu adalah vektor. Nah, berarti ini ada M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, saya coba gambarkan lagi gambarnya atau ilustrasinya. Ini V1, ini massa 1 ya. Nah, ini untuk massa 1, kemudian ada massa 2, kita juga punya V2. Nah, jadi untuk kasus tumbukan itu tidak selalu V-nya itu berhadapan seperti ini, bisa jadi searah atau berlawanan. Kalau ini kan berlawanan ya. Kalau misalnya searah kan berarti tandanya juga sama. Nah, di sini kita simpan persamaan ini. Kemudian tadi kita punya persamaan energi kinetik aksen itu lebih kecil daripada energi kinetik. Nah, berarti energi kinetik aksen adalah setengah M1 V1 aksen. Atau misalnya gini ya. Berarti kan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik kedua aksen, karena bendanya ada dua, lebih kecil dari energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2. Nah, energi kinetik 1 aksen ini berarti setengah M1 V1 aksen ya, kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat, lebih kecil dari setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Nah, kita punya
persamaan ini. Nah, kita lihat lagi ke persamaan yang ini, yang momentum ya. Berarti kalau misalnya saya sederhanakan adalah M1 V1 dikurangi M1 V1 aksen, artinya disesuaikan ya ruasnya. Berarti M2 V2 aksen min M2 V2 gitu. Nah, karena misalnya M-nya itu sama ya, jadi kita keluarkan ya. Ini kan M1 ya, berarti M1 jadi kita punya M1 berarti V ini M1 ya, V1 min P1 aksen sama dengan ini karena kita pengen samakan ya ininya V2 aksennya, V2 nya di sini berarti M2, kita coba ini V2 nya di sini min V2 aksen. Nah, berarti kan di sini M2 V2 kan minus ya, di sini M2 V2 kan di sini minus, berarti saya punya minus. Nah, di sini kan M2 V2 aksennya positif, berarti min kali min ini plus. Jadi sudah cocok ya. Jadi saya punya persamaan yang ini. Nah, kita simpan dulu persamaan ini. Nah, kemudian karena di sini masing-masing punya setengah ya. Kalau ke persamaan ini energi kinetik, karena di sini masing-masing punya setengah, nanti saya bisa coret. Berarti saya punya persamaan M1 V1 aksen kuadrat ditambah M2 V2 aksen kuadrat. Ini kurang dari M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat, seperti itu. Nah, kita gabungkan lagi yang 2 dengan 2, yang 1 dengan 1. Berarti M2 V2 aksen kuadrat min M2 V2 kuadrat gitu ya, kurang dari sama dengan M1 V1 kuadrat min M1 V1 aksen kuadrat, seperti itu. Jadi ini yang kedua dikurangi ini ya, yang kedua berarti ini M1 V1 kuadrat ini dikurangi ini. Nah, kita keluarkan M2 nya, kita keluarkan M2 berarti, nah ini kan biar sama V2 ya, berarti V2 kuadrat min V2 aksen kuadrat, tapi ini tambah minus. Jadi kalau dikali kan tetap sama ya, minus M2 kali V2 kuadrat, berarti ini minus M2 V2 kuadrat minus M2 kali minus jadi plus tetap ya, kurang dari massa 1 V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat gitu. Nah, kita punya persamaan yang ini, yang kedua, yaitu yang mengenai energi kinetik. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2, seperti itu. Nah, dengan menggunakan tools dari kalkulus atau matematika dasar ya, bahwa untuk tipe yang A kuadrat min B kuadrat itu adalah penyelesaiannya yaitu A min B, A plus B. Nah, kita lihat kan di sini ya. Di sini ada di P2 kuadrat min P2 aksen kuadrat itu ada A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti untuk ini kita coba terapkan di sini. Berarti minus massa 2 yaitu V2 kuadrat min V2 aksen kuadrat kali V2 kuadrat plus V2 aksen. Gitu. Maaf, kuadratnya hilang ya. Karena ini kan udah A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti ini P2 min P2 aksen, ini P2 plus P2 aksen gitu. Berarti ini kurang lebih dari massa 1 ini ya. Berarti V1 min V1 aksen dikali
V1 plus V1 aksen. Seperti itu. Nah, coba kita lihat, ini kan ada yang ini ya, jadi seperti ini. Nah, coba kita selesaikan. Saya coba di sini ya, biar enggak. Nah, jadi kan punya persamaan ini, coba saya tulis ulang. Minus M2, atau saya coba yang baru ya. Nah, jadi ada, saya coba tulis ulang, minus M2 kali V2 min V2 aksen kali V2 plus V2 aksen. Ini adalah dengan menggunakan persamaan ABC tadi ya. Ini V1 plus V1 aksen. Nah, jadi ini persamaan energi kinetik yang baru. Nah, bagaimana kita mendapatkan koefisien restitusi? Nah, atau koefisien restitusi itu apa? Elastisitas ya, koefisien elastisitas. Jadi seberapa elastis benda tersebut mengalami tumbukan. Nah, itu bagaimana? Adalah persamaan ini ya, persamaan energi kinetik itu dibagi dengan persamaan kekekalan momentum, hukum kekekalan momentum. Berarti saya punya persamaan ini min M2 V2 min V2 aksen gitu ya, V2 plus V2 aksen. Ini datangnya dari mana? Ini dari rumus ABC tadi ya, M1 V1 min V1 aksen gitu ya, V1 plus V1 aksen dibagi dengan persamaan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu mana? Yang ini nih, yang saya kotakin yang nomor 1 ya. Nah, berarti dibagi dengan minus M2 V2 min V2 aksen, ini M1 di sini hapus ya. Nah, gini, M1 V1 min V1 aksen. Nah, apakah ada yang serupa? Ada ya di sini. Saya coret, ini saya coret, ini juga saya coret karena sama ya. Nah, kemudian masanya tetap ya, kalau masanya nggak bisa bisa dicoret ya masanya, karena masanya itu sama. Ini coret, coret. Jadi kita punya persamaannya itu adalah V2 plus V2 aksen kurang dari V1 plus V1 aksen. Ini. Nah, sehingga koefisien restitusi itu atau koefisien elastisitas itu bagaimana? Jadi kita bisa simpulkan bahwa koefisien elastisitas itu adalah minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nih. Jadi kita akan melihat seberapa elastis benda ya. Jadi kalau misalnya lenting sempurna bagaimana, sebagian bagaimana, tidak lenting bagaimana. Nah, sehingga kita punya ini ya. Nah, koefisien elastisitasnya ini. Jadi kita sudah dapat menurunkan ini. Nah, nanti ada bentuk yang lain, ini atau ini, nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang karena tumpukan dua benda segaris itu sudah kita bahas. Nah, untuk jenis-jenis tumpukan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu tumpukan elastis sempurna. Maksudnya tumpukan elastis sempurna itu adalah contohnya ini ya, di gambar itu bola biliar. Jadi ketika ada bola satu menumbuk kumpulan benda
kumpulan bola lain ya, maka akan terjadi tumbukan dan memiliki kecepatan baru setelah tumbukan, apakah dia ke kanan, kiri, seperti itu. Nah, di sini tumbukan lenting sempurna itu dipenuhi ketika E-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari bagaimana nilai koefisien restitusi dari benda yang mengalami elastis sempurna, berarti langsung saja E-nya itu sama dengan 1. Nah, E-nya itu berapa? Yaitu E-nya itu tadi yang min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 sama dengan 1 ceritanya, seperti itu. Nah, nanti bisa terlihat di soal ya. Nah, kemudian yang kedua itu tumbukan tidak elastis. Jadi tumbukan tidak elastis itu jika proses tumbukannya itu memenuhi E kurang dari 0. Biasanya kalau tumbukan tidak elastis itu E-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari 1 ya, E-nya itu. Jadi bisa 0,7 misalnya 0,5 seperti itu, asal lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, tumbukan tersebut dikategorikan sebagai tumbukan tidak elastis. Pada tumbukan ini energi kinetik total setelah tumbukan itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, jadi tadi yang berlaku ya, bahwa EK aksen itu lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, makin kecil nilai E, maka makin besar energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Jadi, ketika koefisien elastisitasnya itu nilainya semakin besar, berarti energi kinetiknya hilang ya. Maka semakin besar juga energi kinetiknya. Jadi, kalau misalnya E-nya itu kecil, berarti energi kinetiknya ini semakin besar gitu. Nah, kemudian ada lagi tumbukan benda dengan lantai. Nah, koefisien elastisitasnya itu ini. Nah, tumbukan benda dengan lantai, contohnya misalnya tadi saya memainkan bola basket gitu kan. Kalau bola basket menyentuh dasar, kemudian dia akan memantul. Nah, itu seperti apa? Jadi di sini kita punya saya gambarkan dulu kasusnya ya. Jadi kalau misalnya saya punya kasus ini lantai, kemudian ada benda, dia menumbuk lantai, berarti kan di sini dia punya energi kinetik dan punya energi potensial. Saya sebutkan saja ini energi kinetik 1, energi potensial 1. Kemudian ketika sudah dia menumbuk lantai, berarti kan dia ada energi kinetik kedua dan energi potensial kedua. Nah, ini berarti kan EK plus EP itu adalah energi mekanik, ini juga sama energi mekanik. Nah, bagaimana? Berarti di sini kan kasusnya adalah M1 atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik kedua. Energi mekanik 1 adalah energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 gitu ya, sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua, seperti itu. Nah, bagaimana? Kita lihat dari kasus ini, energi kinetik berarti kan seolah-olah kecepatan awalnya itu dia 0, berarti karena energi kinetik itu adalah setengah mv1 kuadrat gitu ya, berarti ini 0 aja langsung karena dia kecepatannya tidak ada ya. Ini 0 ditambah di sini kan ada H ketinggian, berarti di sini ada M kali G kali H. Nah, sekarang kalau energi kinetik kedua, ketika dia sesaat sampai ke lantai itu dia pasti punya kecepatan, berarti setengah M V gitu ya, 1 kuadrat, ini kan V1 ya, berarti ini posisinya saya tuliskan ini di awal ya.
misalnya di 0. Nah, berarti di sini di 1. Nah, ini 1. Berarti ini pas awal 0, pas 0, ini pas 1. Nah, gitu. Jadi setengah M V1 kuadrat ditambah 0 karena dia tidak memiliki H ya. Nah, berarti MGH sama dengan setengah MV1 kuadrat. M ini kita coret karena bendanya misalnya sejenis. Berarti kita punya G kali H sama dengan setengah V kuadrat. Berarti 2GH sama dengan V kuadrat. Berarti V sama dengan V1 ya, maaf. Adalah akar dari 2GH. Ini berarti sudah betul. Kita dapat akar 2GH. Nah, kemudian jika benda memantul sejauh H aksen, maka kecepatan benda tepat setelah menumpuk lantai dapat dihitung dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, berarti ketika sudah sampai di sini ya, dia memantul. Berarti memantul misalnya di atas. Nah, berarti di atas dia sejauh ini H aksen. Nah, V-nya juga ke atas itu dia sebesar V1 aksen gitu. Nah, kita pakai hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi kinetik aksen ya, plus energi potensial sama dengan energi kinetik ketika sudah sudah memantul itu plus EP aksen ya. Nah, berarti ini setengah M V1 aksen kuadrat ditambah 0 karena pada saat di bawah ini H-nya sama dengan 0. Ini H-nya sama dengan 0. Nah, berarti energi kinetiknya juga dia 0 plus M GH aksen. Nah, berarti saya turunkan setengah M V1 aksen kuadrat sama dengan M kali G kali H aksen. Ini kita coret M-nya. Nah, berarti kita punya setengah V1 kuadrat sama dengan GH aksen. Berarti V1 itu adalah akar dari 2GH aksen. Nah, arah kecepatan ke atas itu, ke atas ini dia negatif, berarti kita tambahkan negatif. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya persamaan E, bahwa E itu adalah min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, karena tumpukan benda dengan lantai, artinya benda satu misalnya bola ya, benda kedua, ini benda pertama, benda kedua misalnya kita punya lantai. Nah, ketika menumpuk itu kan benda kedua ini lantai, dia tidak memiliki kecepatan ya, artinya dia V2 nya itu 0, V2 aksennya dia 0. Nah, berarti kita tuliskan di sini, berarti min V2 aksen dia 0, berarti minus V1 aksen per ini V2 nya juga 0 min V1, ini juga minus ya. Nah, V1 aksen plus ya, sorry. Jadi minus V2 aksen 0 min ini ya. Jadi sama dengan, nah, V1 aksen mana tadi? V1 aksen itu ini ya, akar 2GH. Jadi min akar 2GH per V1 nya itu adalah akar 2GH gitu. Jadi ini hasilnya dapat, ini 2G kan bisa habis ya, ini H aksen ya, maaf, ini H, berarti jadi sama dengan akar dari H aksen per H gitu. Karena min kali min ini kan positif ya. Nah, jadi H aksen per akar H gitu, untuk koefisien restitusi benda yang bergerak
segaris atau bertumbukan dengan lantai. Nah, sekarang kita coba langsung saja ke kasus soal. Jadi, untuk yang pertama, tentukan koefisien elastisitas tumbukan dua benda yang bermassa 1 kg dan 2 kg. Jadi diketahui dulu. Berarti massa 1 kg, massa 2 adalah 2 kg. Benda pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Berarti V sama dengan 40 V1 ya, meter per sekon. Benda kedua juga bergerak ke kanan, berarti V2 juga ke kanan 10 meter per sekon. Berarti dua-duanya positif ya, akan sama-sama ke kanan. Nah, setelah tumbukan, benda kedua bergerak ke kanan, kecepatan 25 meter per sekon. Benda kedua berarti V2 aksennya itu adalah 25 meter per sekon. Nah, tentukan koefisien elastisitasnya, berarti ditanyakan E-nya. Nah, berarti ceritanya kan ada benda bergerak ke kanan, bergerak terus menumbuk benda lagi. Nah, benda kedua juga bergerak. Nah, setelah tumbukan, benda kedua bergerak ke kanan. Ini benda pertama menumbuk benda kedua, nanti benda kedua dia punya kecepatan V aksen. Nah, ditanyakan elastisitasnya bagaimana. Berarti pertama kita dari kasus ini langsung pakai hukum kekekalan momentum. Berarti P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Kenapa? Karena kita ingat dulu persamaan koefisien restitusi itu adalah min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Jadi kita punya informasi V2, kita punya informasi V1, tapi yang belum kita ketahui adalah V1 aksen. Nah, ini berapa? Dapatnya dari mana? Dari ini, dari hukum kekekalan momentum. Nah, untuk P1 berarti bagaimana? Untuk P1 berarti kan ada massa 1 kali kecepatan pertama ditambah massa kedua kali kecepatan kedua. P1 aksen berarti M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, nanti kalian masukkan ya keterangannya, misalnya massa 1 kilo, kecepatan 140 dan lainnya. Nanti V1 aksennya itu dapat berapa nilainya. Nah, nanti V1 aksen ini tolong disubstitusikan ke sini ya, tolong dimasukkan. Jadi nanti V1 aksen ini setelah dapat nilainya berapa, masukkan ke sini. Nanti kalian dapat nilai elastisitasnya itu berapa. Silahkan dilanjutkan ya oleh masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Jadi di sini saya hanya akan memberikan gambaran konsep. Nanti untuk perhitungan matematisnya bisa dikerjakan oleh masing-masing sebagai latihan soal. Nah, sekarang contoh kedua. Gerbong kereta api massanya 10.000 kilo. Berarti diketahui massa 1 ya, itu 10.000 kilogram. Bergerak dengan laju 24 meter per sekon, berarti V1 itu 24 meter per sekon. Menumbuk gerbang serupa yang sedang diam, berarti kalau gerbang serupa berarti massa 2 nya sama juga 10.000 kilogram, tapi dia sedang diam, berarti V2 nya sama dengan 0. Nah, akhirnya kedua gerbang tersebut bergerak bersama. Jadi ada gerbong kereta 1 ini misalnya maju bergerak, kemudian menabrak gerbong kereta 2. Setelah menabrak ini gerbong 1 dan gerbong 2 ini, dia bergerak dengan memiliki kecepatan baru yaitu V aksen setelah tumbukan. Nah, itu berapa? Berarti ditanyakannya itu adalah V aksen ini berapa. Nah, kalau misalnya bertemu dengan kasus seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Langsung berarti dengan menggunakan
hukum kekekalan momentum. P1 ditambah P2 sama dengan P aksen. Kenapa P aksen? Karena di sini massa 1 dan massa 2-nya itu dia bergabung. Sedangkan di sini kan masih punya P, berarti sini punya P. Nah, berarti M1 V1 gitu ya ditambah M2 V2 sama dengan P aksen. P aksen itu berarti M1 V1 aksen ditambah M2 P aksen ya, M2 kali V aksen. Nah, berarti nanti Anda lanjutkan berapa, ini berapa P aksen ya gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh ketiga sebagai latihan soal ya. Di sini ceritanya sebuah bola biliar bergerak dengan laju 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Berarti saya gambarkan dulu. Bola biliar bermassa M bergerak ke arah X positif. Berarti V ini itu adalah X positif gitu. Nah, menumbuk bola biliar sejenis, saya tuliskan lagi berarti M yang sedang diam, berarti V-nya sama dengan 0. Kemudian setelah tumbukan, kedua bola bergerak dengan membentuk sudut. Nah, ini untuk membentuk sudut, berarti kalau membentuk sudut berarti ke sini dan ke sini misalnya. Nah, sudutnya itu adalah 45 derajat. Misalnya di sini ada bola 1 bermassa M, di sini ada bola 2 bermassa M. Ini 45 derajat katanya. Nah, terhadap arah X positif, berapakah laju masing-masing bola setelah tumbukan? Berarti kita pengen cari V aksennya berapa gitu ya. P1 aksennya ini berapa, kemudian P2 aksennya ini berapa. Nah, berarti untuk P1 karena dia orientasinya itu sudut ya, berarti ada V1 aksen X gitu ya. Di sini ada V2 aksen Y, V1 aksen Y. Ini V1. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua berarti di sini V2 aksen X dan V2 aksen Y, seperti itu. Ini sudutnya juga sama ya, 45 derajat. Nah, berarti untuk kasus seperti ini bagaimana? Pengerjaannya itu sama dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, hanya di sini kita ada dua vektor, ada di vektor X dan di vektor Y. Berarti ada Px, berarti kan kalau Px itu adalah M1 V1X gitu ditambah M, maaf ya kehapus. Nah, berarti ada komponen sebelum tumbukan juga ada komponen sebelum tumbukan itu ada Px di sini ya. Nah, ini ada Px saja berarti kan, karena di sini Py-nya dia 0. Ini hanya Px saja karena dia arahnya hanya ke Px. Nah, Px itu apa saja? Ada P1x ditambah P2x. Berarti M1 V1x ditambah M2 V2x. Nah, M1-nya berapa? Di sini M saja ya, karena tidak ada keterangan berat bendanya berapa, berarti M kali P1X itu adalah 3 ya, ditambah M, tapi P2X nya itu 0 karena dia sedang diam, berarti kita punya 3M sebelum tumbukannya. Nah, setelah tumbukan bagaimana? Setelah tumbukan kita punya momentum, komponen momentum setelah tumbukan, berarti kan
komponen momentum setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan itu yang mana? Berarti setelah tumbukan itu ini yang membentuk sudut gitu. Berarti kita lihat karena arahnya itu yang setelah tumbukan itu seperti ini ya. Ada yang ke atas bendanya misalnya. Ada yang ke bawah. Dimana di sini ada sudutnya 45 derajat. Berarti kan dia P aksen ya, P1 aksen, misalnya di sini ada P2 aksen gitu. Nah, karena membentuk sudut berarti di sini ada unsur X dan di sini ada unsur Y, sama ini juga, ini X, ini Y gitu. Nah, berarti kita punya PX aksen yaitu M1 V1 X aksen ditambah M2 V2 X aksen. Nah, itu seperti apa? Nah, kita lihat V-nya. Berarti kan kalau ke arah X di sini ada sudut 45 derajat, berarti di sini cos ya. Berarti di sini sin. Gitu. Berarti kalau di sini X, berarti kan X-nya yang ini. Ini Y, berarti M1 V1 aksen cos gitu, theta ditambah M2 V2 aksen cos theta. Nah, tapi kan di sini M-nya sama ya, bendanya serupa. Jadi kita tuliskan saja M P1 aksen plus V2 aksen cos theta gitu. Nah, sekarang kalau PY, bagaimana kalau PY? Berarti PY itu atas ya. Berarti ada M1 V1Y aksen ditambah M2 V2Y aksen gitu. Nah, kita turunkan. Berarti M kali V1 aksen sin theta gitu. Min, kenapa minus? Karena P2 ini dia ke bawah. Nah, jadi kalau untuk V2 itu dia ke bawah. Ini yang Y-nya, ini yang X, ini yang kedua. Kalau ini kan kasus yang bola pertama. Jadi di sini minus. Berarti M kali V2 aksen sin theta. Karena masing-masing punya M, berarti M dalam kurung V1 aksen min V2 aksen kali sin theta. Nah, kita punya persamaan ini ya, ada persamaan sebelum tumbukan dan ada persamaan setelah tumbukan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan hukum kekalan momentum, karena kita ingin melihat V1 aksennya itu dia berapa di sini kan. Nah, berapakah laju masing-masing bola setelah tumbukan? Berarti V1 aksen itu berapa dan V2 aksen itu dia berapa yang ditanyakannya. Nah, berarti kita langsung gunakan hukum kekekalan momentum, di mana Px itu sama dengan V aksen X, di mana Px itu kita punya 3M tadi di sini ya. Nah, ini kita punya 3M, P aksen X nya kita punya ini M kali V1 aksen ditambah V2 aksen kali cos theta. Cos theta nya berapa? Cos theta nya itu 45. Nah, kemudian di sini kan ada M ya, berarti kita coret M nya. Berarti 3 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen kali cos 45 itu kita langsung tuliskan saja. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Akar 2. Nah, kita lanjutkan. Berarti V1 aksen ditambah V2 aksen itu sama dengan 3 per 2 gitu ya, akar 2 kali akar 2 per akar 2.
karena biar akalnya hilang. Berarti maaf ya, ini di bawah ya. Saya coba jelaskan matematisnya. Ini coba lihat ya, karena tadi sudah tersimpan. Berarti V1 plus V2 berarti 3 dibagi setengah akar 2. Berarti 3 per setengah akar 2 kali akar 2 per akar 2 gitu. Berarti jadi 3 akar 2 gitu. Nah, saya coba lanjutkan sini ya. Jadi kita punya V1 aksen plus V2 aksen itu adalah 3 akar 2. Dengan tools matematika kita menyelesaikannya. Nah, berarti kita punya persamaan yang ini ya, PY. Berarti yang sekarang yang PY dengan hukum kekekalan momentum, berarti PY sama dengan PY aksen. PY nya kan tadi 0 di sini, sama dengan di sini kan PY nya 0 ya. Nah, ini PY nya 0. PY aksen itu ini M kali V1 aksen min V2 aksen kali sin theta. Nah, berarti M V1 aksen sama dengan M V2 aksen gitu. Nah, M nya habis, berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, sekarang kita substitusikan. Kita kan punya persamaan ini. Nah, kita substitusikan. Jadi V1 aksen itu misalnya 3 akar 2 sama dengan 2 kali V1 aksen. Berarti V1 aksen sama dengan kurang lebih 2,1 meter per sekon. Nah, ini V2 aksen juga sama, 2,1 meter per sekon, seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa kasus tumbukan itu kurang lebih ini seperti itu. Mungkin nanti saya coba lampirkan di tugas ya, untuk latihan soalnya. Seperti biasa 2 soal, nanti bisa Anda kerjakan. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini, penurunan rumusnya ataupun pengerjaan soalnya, bisa didiskusikan. Nah, untuk penurunan rumus yang ini ya, yang di awal itu, jadi nggak perlu pusing dulu ya. Kenapa saya terangkan? Karena ini agar mahasiswa itu tahu ya asal muasal dari persamaan itu dari mana. Jadi memang fisika itu mainnya di sana ya. Jadi kita tidak hanya menghafal rumus saja, tapi kita tahu asal muasalnya itu dari mana. Kemudian konsep fisisnya itu di mana, karena itu membantu kita memahami kasus-kasus soal gitu loh. Karena kalau misalnya kita sekedar menghafal persamaannya, itu kita hafal sekarang, tapi mungkin nanti beberapa bulan kemudian mungkin sudah lenyap gitu loh, sudah hilang. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak perlu khawatir ya untuk persamaan-persamaan ini hanya penjelasan saya saja. Jadi yang perlu diperhatikan itu hanya yang garis yang saya garis-garis kotak ini, seperti itu. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi momentum dan impuls mengenai bab tumbukan ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan dapat membantu mahasiswa ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.